Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menuju siang buat adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu dan terus berbahagia dalam mempersiapkan SNBT-nya. Oke, kembali lagi bersama saya Yayat dalam program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke, di pertemuan kali ini saya akan berbagi tentang soal-soal mengenai kesebangunan dari subtes penalaran matematika. Oke, seperti kita ketahui bahwa kesebangunan ini sebenarnya kita melihat ini ya, ada melihat 2 atau 3 bangun datar maupun bangun ruang. Ketika kita lihat bahwa masing-masing sisinya ataupun masing-masing sudutnya itu memiliki perbandingan yang sama ya. Jadi apa yang bisa dibilang kesebangunan tersebut? Jadi kesebangunan ini bisa jadi suatu dua bangun datar dua bangun datar dikatakan sebangun itu kalau yang pertama perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama, terus yang kedua sudut yang bersesuaian juga sama ya. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana sih soal-soal mengenai kesebangunan dalam penalaran matematika. Oke, kita coba dulu. Yang pertama. Nah, ini dia. Jadi, kita akan membahas nomor 1 sampai nomor 4 dari teks ini ya. Garis M dan N sejajar dengan dinding L ya. Andi berjalan sepanjang garis M, sedangkan Bobby berjalan sepanjang garis N dengan arah yang sama. Di titik L terdapat lampu yang terpasang tidak terlalu tinggi, sehingga bayangan Andi dan Bobby mencapai dinding L, yaitu A aksen dan B aksen. Nah, jadi diperlihatkan ilustrasi seperti ini ya. Bayangan-bayangan ilustrasi posisi Andi beserta jajaran-jajarannya kayak bayangannya sama lampunya ya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika PQ sama dengan 2 meter, saat Andi berada 1 meter dari titik Q, maka jarak bayangan Andi dari titik P adalah titik-titik meter. Oke, sekarang kita akan melihat berapa sih jarak Andi di sini ya. Ini Andi terhadap bayangan Andi ya, bayangan Andi. Berarti bayangan Andi itu adalah A aksen terhadap dinding. Nah, dindingnya di sini nih. Oke. Jadi kita mau mencari berapa sih besar dari A aksen ke P ya. Nah, kita ingat bahwa jika kita melihat ya model soal seperti ini, maka konsep kesebangunan harus dipakai di sini ya. Nah, jadi kita harus mengambil atau melihat 2 segitiga yang sebangun di sini. Nah, kita tinjau segitiganya yang ini ya. Pertama A aksen PL atau A aksen LP ya. A aksen LP. Terus kita bandingkan dengan segitiga ALQ. Kenapa kita ambil ALQ? Karena kebetulan di soal itu sudah memberitahu bahwa ya jarak Andi dari titik Q itu adalah 1 meter. Nah, maka bisa kita lihat bahwa A ke Q ini adalah 1 meter ya. Saya tulis di sini 1 saja. Oh ya. Oke, 1 ya. Nah, kalau saya mau gambarkan di samping, jadi ilustrasinya seperti ini. Kayak gini nih. Set. Oh iya, satu lagi nih. Nah, titiknya di sini adalah A aksen P, L, sini A Q. Nih. Nah, kita ketahui bahwa panjang masing-masing ya, kayak Q ke L ini kan sudah ada ya, 2 ya. 2. Maka saya tulis 2 di sini.
Kalau P ke Q juga 2. A ke Q itu 1 ya. Nah, sekarang kita akan mencari si A aksen P-nya ini. Nah, kita ingat bahwa konsep kesebangunan adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya ini sama. Nah, jadi kita akan bandingkan alas kedua segitiga dan tinggi kedua segitiga. Nah, misalkan kalau segitiga A aksen PL itu kan punya alas A aksen P ya. Terus segitiga AQL itu punya alas AQ. Maka saya tulis AQ di sini. Itu dikatakan sebangun ketika perbandingan alasnya itu sama dengan perbandingan tingginya. Nah, sekarang tinggi dari segitiga aksen LP itu adalah PL. Kita tulis ini PL, sedangkan tinggi dari segitiga ALQ adalah LQ. Nah, sekarang tinggal kita substitusi besarannya ya. A aksen P itu yang kita cari. Per AQ itu 1 sama dengan PL itu 4, LQ itu 2 ya. Nah, kebetulan nih 4 habis dibagi 2. Maka kita bisa hilangkan menjadi 2 ya. Dengan demikian A aksen ke P atau jarak bayangan Andi ke tembok ke titik P ya, itu adalah 2. Oke. Jadi, untuk soal ini jawabannya adalah alfa ya. Oke, semoga teman-teman yang menonton video ini bisa memahami dengan baik tentang soal ini ya. Oke, kita bakal lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Diketahui PQ-nya sama dengan 2 meter. Andi dan Bobby berjalan berdampingan dengan laju yang sama. Saat Andi berada 2 meter dari titik Q, jarak bayangan Andi dan Bobby di dinding adalah titik-titik meter. Nah, di sini tadi kita pakai pengandaian yang sama ya. PQ-nya 2 meter. Terus Andi dan Bobby ini berjalan berdampingan dengan laju yang sama. Berarti dia tuh sebenarnya keduanya berada dalam apa ya? Intinya keduanya ini sejajar ya. Nah, ini gambarnya belum sejajar di sini. Nah, jadi saya akan gambarkan ilustrasi untuk nomor 2-nya. Oke. Kita sesuaikan saja. Ini ya. Nah, ini dia. Ini misalkan titik Q, di sini titik Q-nya ya. Ini titik Q, ini R, ini si lampunya. Terus ini P-nya. Ini A aksen, ini B aksen. Nah, terus katanya kan Andi sama Bobby ini kan berjalan berdampingan dengan laju yang sama, berarti posisinya juga sama tuh. Misalkan di sini Andi ya. Andi berarti di sinilah si Bobby-nya. Dia sejajar ya. Oke. Nah, di sini yang kita bukan di sini nih. Kan bayangannya di sana ya. Berarti harus sejajar. Segaris ya bayangannya. Oh, berarti di sini nih. Di sini si Bobby-nya, Andinya malah di sini. Sejajar ini. Nah, ini Andi. Oh, gini aja deh. Bentar. Sesuaiin aja di sini. Nah, ini Andi, ini Bobby. Oke, gini aja. Nah, sekarang kita lihat bahwa kan jarak A ke Q itu kan 2 ya.
A ke Q 2 ini kita dapatnya tadi A aksen P-nya 4 ya. Oh, 2 juga ya. Oh, enggak, ada. Di sini Q ke R1, R ke L juga 1. Nah, P ke Q itu 2 meter ya. Nah, sekarang kita mau mencari berapa sih jarak antara bayangan Bobby dan bayangan Andi yang ini. Dari sini ke sini nih. Ini ya. Nah, sekarang kita coba mengambil segitiga yang sebangun juga ya. Oh, kita ambil coba segitiga A aksen sama lagi, A aksen LP sama ALQ. Ini gunanya apa? Gunanya untuk mencari jarak antara bayangan Andi dengan P ya. Tapi ini beda soal ya, yang tadi. Nah, berarti kita tulis di sini caranya sama nomor sebelumnya. A aksen P berbanding AQ sama dengan PL per QL. Maka aksen P-nya yang dicari ya. Kita tulis aksen P, AQ-nya itu 2, sama dengan PL-nya itu 4, QL-nya 2. Nah, maka kita punya A aksen P-nya. Karena sama-sama dibagi 2 ya di sini, maka kita bisa hilangkan aja yang ini. Maka dapat A aksen P-nya itu sebesar 4 ya. Nah, maka di sini kita tulis 4 ya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita mencari B aksen ke A aksen. Nah, di sini lebih enaknya kalau kita mencari B aksen P aja. Supaya kalau kita bisa mendapatkan B aksen P, kita bisa mengurangi dengan A aksen P sehingga kita mendapatkan B aksen A aksen ya. Nah, sekarang kita ambil perbandingan segitiganya tuh yang ini nih. Segitiga, saya tandain di sini. Segitiga B aksen LP, ya, B aksen LP sama segitiga BLR ya. Segitiga BLR. Nah, kenapa saya mengambil segitiga BRL? Karena tadi sudah diketahui bahwa Andi dan Bobby ini ya berjalan berdampingan. Artinya jarak B ke R itu sama saja jarak A ke Q. Itu sebesar 2 meter ya. Nah, maka kita tulis di sini 2. Ya, nah, sekarang tinggal kita mencari B aksen A aksen. Misalkan, oke, kita tulis aja ya. Perbandingan alasnya yaitu B aksen P berbanding BR itu sama dengan perbandingan tingginya. Tingginya itu PL di sini untuk segitiga B aksen LP. PL berbanding tinggi dari segitiga BLR yaitu RL. Nah, B aksen P kita bisa tulis sebagai B aksen A aksen ditambah 4 ya. B aksen A aksen tambah 4 per BR-nya 2 itu sama dengan PL-nya 4, RL-nya 1. Oke. Maka kita punya B aksen A aksen tambah 4 sama dengan 8 ya. Kita kali silang aja nih. Kali silang. Nanti dapat si B aksen A aksennya sama dengan 8 kurang 4. Hasilnya adalah 4. Nah, jadi inilah jarak bayangan Bobby dan Andi. Berarti opsinya adalah Charlie ya. Oke. Oke, semoga paham ya dengan soal seperti ini. Oke, kita bakal lanjut ke soal berikutnya. Oke. Jika setiap bayangan Andi dan jika setiap saat bayangan Andi dan bayangan Bobby saling berimpit, perbandingan laju berjalan Andi dan Bobby adalah titik. Nah, jadi katanya si Andi dan Bobby ini berjalan sehingga bayangan Andi dan Bobby ini berimpit. Nah, bagaimana sih ilustrasinya? Jadi seperti ini, teman-teman.
Jadi saya akan gambarkan lagi segitiganya, tapi sedikit dimodifikasi ya, menyesuaikan dari soal. Oke, seperti ini ya. Ini titik P, ini P, misalkan sini Q ya. Ini Q, ini R. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Jadi ketika Andi dan Bobby berjalan bersama, tapi bayangannya berbeda, maka bayangannya berimpit, maka bayangannya tuh di sini nih sebenarnya. Sebenarnya bayangan Bobby sama Andi berada di sini nih bersama. Bobby di sini, Andi juga sama di sini, ya. Oleh karena itu, posisi Andi dan Bobby juga harus sama di satu garis ini nih. Berarti di sini Andi, di sini Bobby. Oke. Nah, sekarang tinggal kita mencari berapa sih perbandingan jarak ya, perbandingan laju berjalan antara Andi dan Bobby. Nah, kita masukkan dulu semua angka-angkanya. PQ-nya 2, QR-nya 1, dan R ke L ya, ini sini L. L-nya juga 1. Nah, perhatikan bahwa kan katanya dia berjalan bersama, gitu ya, berjalan bersama, berarti waktu tidak diperhatikan lagi di sini. Jadi, kita cuma lihat perbandingan antara laju dan jaraknya ya. Nah, sekarang kita lihat baik-baik. Berarti, karena dia berjalan bersama, maka kita cukup melihat perbandingan jarak dan kecepatannya saja ya. Maka, atau gini saja deh. Tulisnya seperti ini ya. Jadi, perbandingan kecepatan Andi dan Bobby itu kan bisa kita tuliskan sebagai, kalau kecepatan kan ya jarak bagi waktu ya. Maka jarak Andi dibagi T Andi, terus dibagi jarak Bobby dibagi waktunya si Bobby. Nah, karena dia berjalan bersama di waktu yang sama, maka nilai TA sama TB ini diabaikan. Kita hilangkan sehingga menyisakan variabel SA per SB ya. Nah, di mana SA ini diwakili oleh jarak A ke Q ya. A ke Q. Sedangkan SB itu jarak B ke R ya. B ke R. Nah, tinggal kita melihat berapa sih perbandingan antara AQ dan BR-nya ini. Nah, kalau untuk mencari perbandingan AQ dan BR, maka kita manfaatkan aja kesebangunan segitiga ALQ dan segitiga BLR ya. Yang ini. Yang ini. Sama yang ini. Oke, kenapa? Karena ada informasi mengenai perbandingan tingginya. Nah, perbandingan tingginya kan sama saja dengan perbandingan alasnya, yaitu AQ dan BR. Jadi kita tulis aja nih. Saya tulis di sini aja ya. Berarti AQ per BR itu sama saja dengan, ya berarti perbandingan tingginya nih. Segitiga ALQ itu punya tinggi QL banding tingginya si segitiga BLR, yaitu RL. Maka kita dapatkan QL-nya itu 2, RL-nya adalah 1. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan perbandingan kecepatannya, yaitu lajunya ya, VA per VB, laju berjalan Andi dan Bobby, itu adalah 2:1 ya. 2:1 sini. Maka jawabannya adalah delta. Oke, semoga paham ya dengan soal seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, saat Andi 2 meter dari titik Q dan Bobby 3 meter dari titik R, jarak antara bayangan Andi dan bayangan Bobby adalah 10 meter. Nah, yang ditanyakan jarak Andi dari dinding adalah titik-titik meter. Nah, sekarang
gambar ini bisa kita gunakan nih. Kenapa? Karena terlihat Andi itu lebih dekat ke apa ya, ke titik Q dibanding si Bobby ya. Jadi kita bisa tulis di sini A ke Q itu 2, ini 2, sedangkan Bobby ke R ya, B ke R itu 3 ini. Nah, terus bayangan Andi dan bayangan Bobby itu 10 meter jaraknya. Berarti B aksen A aksennya adalah 10 di sini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba apa ya? Memisalkan Andi dari dinding, jarak Andi ke dinding. A ke P ya, berarti di sini Andi ke dinding, berarti dari sini ke sini nih. Nah, itu dia. Misalkan ini adalah X ya. Ini yang kita cari. Terus saya mau misalkan aksen P itu adalah Y. Ini Y. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung saja menggunakan kesebangunan ya. Kesebangunannya apa? Ya, kesebangunan dari segitiga A aksen LP dan segitiga A LQ ya. Nah, di sini saya mau lihat kesebangunan antara kesebangunan segitiga A aksen LP dan segitiga ALQ. Nah, kita tulis perbandingan alasnya A aksen P per AQ itu sama dengan perbandingan tingginya PL per QL ya. Nah, aksen P itu dituliskan sebagai Y ya. Ini Y per AQ-nya itu 2 sama dengan PL-nya itu, oh ya, PL ya, dari sini ke sini kan karena garis ini sejajar sama yang ini, maka ini juga panjangnya adalah X ya. Oke, maka kita punya X tambah 2. X tambah 2 per QL-nya adalah 2. Nah, maka kita dapatkan suatu kesamaan di sini nih. Ya, kita karena sini masing-masing kedua ruas dibagi 2, maka bisa kita dapatkan Y sama dengan X tambah 2. Oke, kita keep dulu ya kesamaan yang ini. Nah, selanjutnya kita coba lihat kesebangunan antara B aksen LP dan BRL ya. BLR. Oke, saya tulis lagi. Kita cek kesebangunan segitiga, oh ya, agak jelek nih. Sebangunan segitiga B aksen LP dan segitiga BLR. Nah, berarti perbandingan antara alasnya, berarti B aksen ke P, itu per alasnya segitiga BLR itu BR, itu sama dengan perbandingan tingginya, yaitu PL per RL ya. Nah, B aksen P ini dituliskan menjadi 10 tambah Y ya. 10 tambah Y per BR-nya itu 3 sama dengan PL itu ya X tambah 2 lagi per RL-nya di situ 1 ya. Nah, di sini karena kita fokusnya untuk mencari jarak Andi ke dinding, yaitu X ya, maka mending langsung saja kita ganti variabel Y ini menjadi X tambah 2, seperti yang sudah kita dapatkan ya. Maka kita tulis 10 ditambah X tambah 2 per 3 ya, sama dengan, saya mending kasih warna lainnya di sini. Supaya menandakan bahwa Y-nya sudah diganti jadi X tambah 2. Nah, ini dia.
per 3 sama dengan X plus 2 per 1. Nah, tinggal kita kali silang saja, maka kita dapat 12 tambah X sama dengan 3X tambah 6. Maka kita punya 6 sama dengan 2X ya. 12 kurang 6 dan 3X kurang X. Nah, sehingga jarak Andi ke dinding adalah X sama dengan 6 bagi 2. Hasilnya adalah 3. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah B ya. Alhamdulillah. Kita sudah dapatkan semua jawaban dari teks pertama ini. Gimana? Seru? Mengerjakan soal-soal tentang kesebangunan ini? Ya, semoga teman-teman menikmati dengan baik ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba pindah ke teks berikutnya ya. Kita coba. Nah, sekarang teks 2 ini berlaku untuk menjawab soal nomor 5 sampai 9 ya. Jadi kita diperlihatkan gambar seperti ini. Ada lampu, ada tiang, ada tongkat AB di sini. Ya, beserta jaraknya. Jarak tongkat AB sama lantai. Ya. Nah, sekarang gambar di atas merupakan pembentukan bayangan benda AB di lantai oleh lampu yang dipasang di atas tiang. Bayangan yang terbentuk adalah A aksen, B aksen. Diketahui jarak A aksen ke tiang adalah 6 meter. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Langsung saja. Jarak antara A aksen ke tiang, berarti yang ke sini, itu sebesar 6 ya. 6. Oh, belum, tidak terlalu kentar ya. Oh, ini 6. Ya. Berarti jarak yang ini bisa kita tulis, kan jarak yang hijau ini 3 meter. Maka jarak B aksen ke A aksen juga adalah 3 ya. Oke, B aksen ke aksen itu adalah 3. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah tinggi tiang. Oh, tinggi tiang nih. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Nah, di sini kita akan melihat perbandingan ya, perbandingan segitiga ya di sini lagi, kesebangunan segitiga. Segitiganya yang mana? Kan di sini tiang ya. Ini tiang, dia berlaku sebagai tinggi, maka kita juga ambil satu segitiga yang bersesuaian dengan sisi tiang ini, yaitu yang ini. A ke sini nih. Ya. Nah, berarti kita juga lihat perbandingan alasnya ya. Alasnya itu yang panjang ini sama yang ini nih. Alas ini sama yang ini. Yang ini ya. Oke. Nah, tapi yang menjadi kejanggalan kita adalah kita tidak mengetahui berapa sih jarak antara sini ke sini nih. Ya. Karena yang B aksen ke aksen itu sudah ada 3, tapi kita belum bisa menemukan yang kecil ini nih, berapa jaraknya. Nah, oleh karena itu kita akan mencari yang kecil ini nih. Ya. Misalkan yang kecil ini kita anggap adalah X ya. Ini X. Nah, maka kita akan mencari nilai X ini melalui kesebangunan segitiga A, misalkan di sini apa ya? S lah deh. A S A aksen dan segitiga B S B aksen ya. Oke, kita tulis kesebangunan. Ini gunanya untuk mencari nilai X-nya dulu. Kesebangunan segitiga A S A aksen dan segitiga B S B aksen. Oke. Sekarang kita lihat perbandingan antara tingginya, yaitu AS dan BS, itu sama dengan perbandingan alasnya, yaitu kalau segitiga AS aksen adalah SA aksen berbanding SB aksen.
Nah, AS itu berarti dari atas ke bawah ya. Berarti 4 ya, 2 tambah 2, 4. Berarti 4 per BS-nya adalah 2, sama dengan SA aksen. S ke aksen itu bisa kita tulis sebagai X tambah 3 ya. Dari X tambah 3. Ini. S tambah 3 per SB aksen itu X ya. Oh, sorry. Ini X. X ya. Nah, tinggal kita hitung. Ini enak ya, karena 4 bagi 2 hasilnya 2. Langsung saja. Maka kita dapatkan 2 kali X, 2X sama dengan X tambah 3. X tambah 3 berarti, oh, SB aksennya X tambah 3 per X ya. 4 per 2. Ada yang janggal nih. Coba kita perhatikan baik-baik. 4 per 2 sama dengan 4 per 2. 4 per 2 sama dengan X tambah 3. Oh, wait. Oh, di sini nih kayaknya. Bukan X tambah 3 di sini nih. Karena soalnya kan jaraknya 6 ya. Berarti kita tulisnya di sini kita hapus dulu yang ini ya. Oh, jarak. Oh, yang ini nih 3 nih. Astaga. Ini ke sini 3. Ini 3. Ini. Di sini misalkan X tambah 3 di sini. Ini 3. Bukan X tambah 3. 6 dikurang 3. Oh ya, panjangnya sini 3 juga ya. Tapi jarak dari sini ke sini 3. Oh, kayaknya kita tidak bisa menggunakan kesebangunan yang ini deh. Ya. Maka kita coba cari yang lain. Nah, saya coba mengambil kesebangunan segitiga. Oh, ini aja deh, segitiga kesebangunan. Saya hapus dulu yang ini ya. Yang lebih amannya aja. Berarti kesebangunan segitiga. Oh, lampu ya. L, misalkan ini L. Ini P. Oke, berarti segitiga LP aksen dan segitiga ASB aksennya. ASA aksen. Atau BSB aksen dulu deh. Oh, bukan. AS aksen. ASA aksen. Nah, maka kita punya misalkan tiang itu T per T ke P ya, sorry. T ke P per A ke S itu sama dengan P ke A aksen per S ke A aksen. Oke, S ke A aksen. Nah, berarti di sini kita punya TP per AS. AS-nya itu, TP AS-nya itu 4 ya. Sama dengan P ke A aksen. P ke A aksen itu adalah 6 ya. Sedangkan kalau S ke aksen itu, ya kita tulis aja S ke aksen 3 ya. Oke, 3. Tidak. Enggak. Oh ya, S ke aksen itu 3. Enggak. X tambah...
ada perpotongan di sini nih. Ini 3. Sekarang X tambah 3 aja deh. Sekarang X tambah 3. Nah, maka kita punya TP kali X tambah 3 sama dengan 24 ya. Nah, berarti tugas kita tinggal mencari si X-nya ini nih. Kalau kita cari X-nya, kita ambil lagi perbandingan segitiga LPT ya. Sebangunan segitiga LPT, LPB, dan BSB aksen. Oke. Berarti sama saja TP per BS itu sama dengan PB per SB aksen. SB ya? Oh, SPB, PB, SB aksen. Oke. Jadi kita dapatnya TP per BS-nya itu X ya. Sama dengan PB itu 3 per SB aksen X juga. Oh, bukan X. BSB ke S aksen X ya. X berarti PB-nya itu 3, SB aksennya BS2, sorry. BS2. SB aksennya adalah X. Nah, maka kita punya TP kali X sama dengan 6 ya. TP kali X sama dengan 6. Tinggal kita substitusi di sini nih. Kan kalau kita kali masuk yang ini nih, dapatnya TP kali X ditambah 3 kali TP. Sama dengan 24. Nah, kita substitusi si 6-nya itu. Ya. Kita substitusi si 6-nya ke sini jadi 6 tambah 3 TP sama dengan 24. Kita punya 3 TP sama dengan berapa tuh? 18. Maka TP-nya sama dengan 18 bagi 3. Oke, dapatnya 6 ya. Alhamdulillah. Jadi kita dapatkan si tiangnya, panjang tiangnya adalah 6 meter ya. Berarti jawabannya alfa. Oke. Begitu. Jadi kita sini melihat dua kesebangunan ya, dua bentuk kesebangunan, yaitu segitiga LPA aksen dan AS aksen, dan kesebangunan LPB dan BSB aksen ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke, perbandingan jarak BB aksen dan AA aksen adalah titik. Nah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa yang pertama si TP itu 6 ya. Nah, tadi kita dapatkan persamaan bahwa TP dikali X ya. Yang ini X ya. Dari sini ke sini X. Itu sama dengan 6 tadi ya. 6. Karena TP-nya 6, maka kita bisa dapatkan X-nya adalah 6 bagi TP. Atau 6 bagi 6 ya. Oke, jadi X-nya berubah menjadi 1 di sini nih. Oke, jadi 1 ya. Ini, sedangkan B aksen ke aksennya, berarti di si B aksen ke aksen itu sisanya ya, di sini 3 ya. Oh bukan, berarti di sini 2. Oke, 2 ya. Ya betul, di sana 2. Nah, sekarang tinggal mencari tahu berapa sih perbandingan antara BB aksen dan AA aksen ya. Nah, BB aksen kan kita ambil segitiga yang ini nih. Pitagoras ya, ini sisi miring yang ini. Dengan panjang sisi yang tegak lurusnya 2 dan 1, maka dengan Pitagoras kita bisa dapatkan
BB aksennya adalah ya akar dari 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Yaitu akar 5 ya. Akar 5. Sedangkan kalau AA aksen, kita lihat sisi miringnya yang ini. Ya, berarti dari 4 sama 3 ya. 4 dan 3. Oh. 4 pangkat 2. 3 ya. Oh, harusnya di sini 4 nih, guys. Maaf ya. Ini 4. Nah, ini dia. Maka kita dapatkan 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Hasilnya adalah ini dapat 16 tambah 16, atau kita tulis 2 kali 16 saja ya. Dapatnya 4 akar 2. Nah, dengan demikian, perbandingan antara BB aksen dan AA aksen adalah akar 5 banding akar 4 kali akar 2. Oke. Ini dia. Berarti jawabannya adalah Charlie ya. Oke. Semoga paham dengan soal ini. Kita bakal lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 7. Luas bidang yang terbentuk antara lampu dengan benda AB adalah titik-titik-titik. Nah, jadi kita perhatikan, kita punya bidang yang terbentuk antara lampu dengan benda AB. Bidangnya yang ini nih. Ini ya. Ini. Nah, bidangnya yang ini teman-teman. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat, itu sebenarnya adalah segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul juga sebenarnya sama ya untuk mencari luasnya, yaitu alas kali tinggi. Nah, gimana sih menentukan alas dan tingginya? Nah, ini sebenarnya segitiganya dalam keadaan apa ya? Tidur ya, tidur kalau nggak salah. Tidur. Tidur di mana alasnya adalah 2, sedangkan tingginya itu kita bisa lihat dari jarak ini ke sini nih. Dari sini ke sini, secara tegak lurus ya. Jadi segitiga tumpul seperti itu. Untuk mencari tingginya, langsung saja melihat ini. Nah, jarak ini ke sini, itu sejajar dari jarak sini ke sini nih. Ya, karena di sini sudah 1, berarti sisanya ini 2 ya. Oke, berarti di sini 2. Nah, jadi kita punya segitiga tumpul dengan tinggi 2, alasnya juga 2. Oke, tinggi 2, alasnya 2. Maka luasnya sama dengan, ya sama saja 1/2 dikali alas kali tinggi. Ya, 1/2 dikali 2 kali 2. Hasilnya adalah 2 ya. Maka jawabannya adalah bravo. Itu di nomor 7 ya. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Oke. Mungkin ini adalah soal latihan buat teman-teman penonton ya. Karena soal ini tuh sangat menantang gitu ya. Mungkin bisa teman-teman pakai pengaplikasian dari nomor sebelumnya, nomor 7, nomor 6, nomor 5. Dari nomor 5, nomor 6 ya. Untuk mencari berapa sih perbandingan bayangan benda setelah dan sebelum digeser ya. Gitu. Bisa dijadikan sebagai latihan soal. Kita coba lihat lagi soal berikutnya. Nah, ini juga ya. Silakan dijadikan sebagai latihan soal ya. Oke. Jadi teman-teman bisa nih manfaatkan ngabuburitnya ya, mengabuburit untuk menunggu berbuka puasa dengan mengerjakan soal-soal penalaran matematika ya. Jadi itu bisa membantu banget dalam persiapan teman-teman menghadapi SNBT. Oke, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bisa didapatkan dengan baik, ditangkap dengan baik oleh teman-teman semuanya. Dan semoga kita bisa belajar bareng ya. Oke. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke, saya Yayat.
pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.